Itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk membayar, mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Ini termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang IPA kan, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Jangan dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Blacklist saja lah Pak. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Aku warga negara Indonesia, aku bangga menjadi warga negara Indonesia, aku cinta banget sama Indonesia, aku cinta sama lele, cinta sama tempe, sama sambal, sama es teh, nih, mari kita makan. Bismillahirrohmanirrohim, pakai lele, pakai tempe, pakai sambal. Mbak Saset udah makan? Makan dong Mbak Saset. Lagi asam lambung ya? Banyak pikiran? Makan. Sumpah enak banget. Nikmat banget tinggal di Indonesia. I love Indonesia so much. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Lu tuh ngomong begitu mikir nggak? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. I know the word seems unfair. Sebenarnya ya, to be honest, gue nggak peduli lo mau jadi warga negara mana, mau jadi warga negara Emirates sekalipun gue kagak peduli gitu ya. Cuman maksud gue, gimana ya gue ngejelasin sama orang buduk begini ya. Yang jadi masalah itu kalimat lu, cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Sedangkan lu tuh penerima LPDP sayang. Sadar diri mbak ya, lu itu jalur LPDP, which is LPDP adalah keuangan negara yang berasal dari uang pajak rakyat. Baru tahu gue, ternyata cara pindah ke luar negeri adalah dibiayai oleh negara tempat Anda dilahirkan. Bisa juga lewat jalur LPDP, terus suaminya ajakin juga pakai LPDP, kuliah sampai S3, dibiayain, nikah, beranak, terus abis itu apa? Anaknya ubah statusnya jadi warga negara sana, dan bilang apa? Cukup aku aja yang jadi WNI, anak aku jangan. Lu sebenci itu sama negara Indonesia yang memberikan Anda beasiswa, bisa sampai tinggal ke luar negeri, bisa sampai bawa suami serta anak-anak ke luar negeri. Terus lu tiba-tiba kacang lupa kulit ngomong cukup saya aja yang WNI, cukup aku aja yang WNI, anak-anak aku jangan. Tahu diri nggak Ngana? Gue lihat-lihat nih Perek juga udah minta maaf ya kan, katanya nggak bisa. Kagak gua maafin, gua pribadi kagak maafin ya. Buset, duit pajak gua dipakai untuk ngebiayain lu kuliah, terus tiba-tiba lu begitu. Aduh, ada akhlak lu begitu, ha? Setelah berbuat salah, klarifikasi permohonan maaf dan dimaafkan itu hanya terjadi di Indonesia, sayang. Sedangkan kamu tidak di Indonesia, sayang. Jadi, ya sudah. Anda itu diberikan LPDP oleh negara, dibiayai oleh negara, pakai uang pajak rakyat, itu supaya nanti kalian-kalian itu bisa berguna di negara Indonesia. Mikir. Pemerintah kita yang kalian anggap bodoh masih bisa menyekolahkan nih mbak-mbak ini nih sampai lulus bahkan. Pemerintah yang dianggap bobrok masih bisa memuliakan, memberikan beasiswa, membiayai hidup sampai lulus S1, S2, S3. Nih ke orang-orang kayak gini-gini nih. Banyak juga nih yang nanya ya, terus salahnya di mana? Dianya WNI, anak-anaknya jangan, terus salahnya di mana? Mungkin dia memang nggak suka sama negara Indonesia dan bla bla bla. Oke, lu pantas ngomong kayak gitu kalau pakai biaya fulus, duit sendiri, sayang. Ini tuh ya ibarat kata lu dikuliahin sama tante lo gitu ya. Ini yang nguliahin bukan orang tua lo ya. Yang nguliahin tante lo. Terus begitu lo lulus dari luar negeri, terus lu tiba-tiba ngomong kayak gini. Udahlah aku di sini aja, aku nggak mau lagi hidup sama tante. Pakai otak. Terus sekarang suami si perempuan ini ya terancam LPDP-nya dicabut dan terancam untuk mengembalikan seluruh biaya beasiswa. Lu makan tuh, balikin tuh biaya 8 miliar lebih tuh, lu telan tuh 8 miliar. Kata gue lu kalau mau bergaya silakan bergaya selama pakai duit lu sendiri. Ini lu pakai duit negara alias duit rakyat. Pakai otak, Ngana, kuliah jauh-jauh, beasiswa ke luar negeri pula. Gua nggak tahu lu S1, S2, S3, STLR, SMB, rapel, terserah ya kan, cekek mungkin juga bisa gitu ya. Tapi otaknya nggak ada. Buat apa jauh-jauh lu sekolah berpendidikan? Apanya yang berpendidikan? Balik lagi ya, adab,
etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Menurut gue ya, pemerintah Indonesia nih ya harus tegas nih sama penerima-penerima LPDP yang kayak begini nih modelan ini. Harusnya ya penerima LPDP kayak lu gini yang bisa sampai sama suami, sama anak-anak bisa pindah ke luar negeri, bahkan pindahnya ke British, ke Inggris gitu ya. Lu tuh harusnya bersyukur tahu jadi WNI. Mungkin ya kalau lu nggak dapat LPDP, lo nggak akan ada di negara itu dengan paspor terkuat itu loh. Harusnya tuh lu bangga jadi WNI ya. Kalau memang ada kebobrokan dari negara Indonesia ini ya, dibenahin dong bareng-bareng. Lu dikasih beasiswa LPDP itu supaya negara ini berharap ada yang bisa lo beri, ada yang bisa lo kasih, lo kontribusiin untuk negara Indonesia yang sudah memberikan lo LPDP beasiswa ke luar negeri itu. Siapa tahu nanti anak lo jadi presiden Indonesia kan? Kan jadi Raja Inggris nggak mungkin sayangku. Udahlah, enak gue ngomong sama orang-orang begini berpendidikan tinggi tapi etika, attitude, adabnya nggak ada, minus. Update terbaru dari suami DS dan pengembalian dana LPDP-nya. Jadi, Direktur Utama dari LPDP sudah mengkontak dari suami si DS ini. Dan ternyata keputusan finalnya, si suaminya ini wajib untuk mengembalikan seluruh dana LPDP beserta bunga-bunganya. Boncos-boncos dah lu. Gue yakin banget nih, perkara kayak begini pastinya laki bini bakalan main diem-dieman nih. Dan ujung-ujungnya ini akan mengganggu kesejahteraannya mereka. Karena ini pembelajaran buat kita semua. Kalau lu oversharing berlebihan di media sosial yang niatannya mungkin baik, ternyata bisa jadi bala. Lagi pula lu juga harus sadar, ibaratnya kalian berdua itu bisa keluar negeri karena dana dari penduduk-penduduk di Indonesia. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Thank you udah speak up, Mbak. Saya tahu video ini banyak dihujat karena orang salah paham. Tapi saya ngerti, yang dimaksud WNI di sini adalah warga negara India. Karena emang berat jadi warga negara India. Presiden kita suka joget, pemerintah kita fokus MBG, makan Bollywood gratis. Polisi kita nggak ada yang bisa diharapin kecuali ladu sing. Si mending tinggal di Inggris karena masih mending tinggal di negara mantan penjajah kita daripada dijajah di negara sendiri. Tapi ini maksudnya warga negara India ya. Pak Purbaya udah bilang, kalau nggak seneng, nggak apa-apa. Tapi jangan hina negara. Ini berlaku universal ya, bukan soal tentang wardi-wardian ini. Pemerintah tuh bisa silih berganti. Hari ini lo nggak suka, beberapa tahun kemudian lo bisa jadi suka. Hari ini lo suka, beberapa tahun kemudian mungkin juga lo jadi nggak suka. Silih berganti. Tapi yang namanya negara Republik Indonesia, identitas negara, simbol negara, kewarganegaraan, itu nggak berganti tahunan. Itu diperjuangin, penuh tumpah darah. Jadi please banget respect yang namanya identitas, simbol, pokoknya yang berhubungan sama negara. Kalau pemerintah terserah deh, kalian mau kritik itu pribadi masing-masing deh. Tapi jangan pernah yang namanya hina negara, oke? Apalagi wardi men, lu udah dibiayain, negara utang buat lo. What? Katanya cukup aku aja yang WNI, anakku jangan. Kayak mana menurutmu, Nak? Kayak kacang lupa pada kulitnya. Anakku aja bisa ngomong kayak gitu. Dan lucunya lagi, semua target pasar yang kamu buat di konten kamu, orang-orang Indonesia semua, ketahuan ya gajinya ternyata kurang kan di situ untuk mencukupi biaya hidupmu, gaya hidupmu yang ternyata itu tinggi ya. Yang namanya jadi manusia itu cukup tahu diri dan sadar diri. Jangan sampai kamu meludahi sumur, kamu mendapatkan air. Itu namanya kacang lupa pada kulitnya. Pergi ke luar negeri pakai beasiswa LPDP. Anda influence orang-orang pintar di Indonesia ini untuk meninggalkan Indonesia. Mau jadi apa negara ini? Kita semua tahu negara Indonesia itu masih negara berkembang. Benar, negara Indonesia memang negara berkembang. Sama-sama kita semua berjuang di negara ini. Dan negara ini membutuhkan proses untuk menjadi negara baju. Memang sih orang-orang yang sudah pernah keluar negeri itu mencicipi yang namanya, oh cantik kali ya jalannya ya, oh bersih sekali ya udara di sini ya, oh di sini negaranya ternyata udah sangat-sangat ramah lingkungan, udah banyak yang pakai EV segala macam. Kamu harus tahu kenapa mereka bisa sampai jadi negara maju, karena orang-orang pintar di negara mereka cinta sama negaranya sendiri, tidak seperti Anda. Ya, yang menjadi penyakit kenapa Anda sampai dirujak satu Indonesia Raya, Anda beasiswanya pakai LPDP pula. Itu namanya kacang lupa pada kulitnya. Aduh, ya. Orang Indonesia cintai dong negara Indonesia. Kalau nggak kita yang cinta sama negara sendiri, siapa lagi yang mau cinta sama negara sendiri, ya? Negara ini butuh orang pintar yang cinta negara. Beneran. Di sekolahin LPDP. Setelah lulus ngomongnya kayak gitu. Kalau kamu menginfluence orang-orang pintar untuk keluar dari Indonesia, pantas
Indonesia nggak maju-maju jadinya. Share sampai ke kuping dia ya sayang ya. Apa sih kesamaan dari dua kasus ini? Ternyata kesamaan keduanya adalah mereka itu menganut paham mulutmu harimaumu. Yang pertama, Sasa Setianing Tias. Dia itu bicara seperti ini. The world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Yang bikin heboh adalah dia tuh ngomong kayak gini padahal dia dan suaminya merupakan penerima beasiswa LPDP. Yang dimana artinya bahwa dia itu sekolah dibiayai oleh pajak kita. Ekspektasinya jelas pulang untuk memberi manfaat. Realitanya, publik justru dikejutkan dengan dugaan yang sangat jauh dari standar moral seorang intelektual. Suaminya pun diduga melanggar ketentuan LPDP. Dimana setelah S2 dan S3 dia itu nggak pulang-pulang ke Indonesia. Gue sih cuma pengen nanya ya, gimana sih lo wawancaranya? Karena adik gue 2 kali daftar LPDP nggak keterima-keterima di wawancara. Untungnya keluarga gue ada duit lebih, jadi adik gue bisa S2 di Austria, tapi sekarang udah balik lagi ke Indonesia mengabdi di Indonesia. Padahal pakai duit sendiri ya. Mbak Sasa ini sama suaminya ibarat udah disekolahin sama orang tuanya, tapi pas gede itu kayak malin kundang. Kritik pemerintah boleh, tapi benci sama negara, nggak dulu ya. Kasus kedua yaitu influencer Cut Rizky, di mana dia itu bilang seperti ini. Sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Yang pertama adalah sahur itu mengganggu jam tidur kita. Terus yang kedua, sahur itu nggak untuk semua orang. Oke lah, sahur itu merupakan sunnah yang dianjurkan. Tapi dengan cara bicaranya dan nada bicaranya, menyebabkan banyak banget pro dan kontranya. Nah, walaupun sekarang kontennya udah di take down sih. Tapi masalah ini masih berlanjut ramai di threads. Nah, menurut kalian bagaimana tentang 2 kasus ini? Kalau aku sendiri coba pengen ngomong, jangan terlalu oversharing. Setuju nggak? Jadi baru-baru ini ada seorang TikToker. Dia bilang di postingannya yang udah dihapus itu, dia bilang kalau cukup dia aja yang jadi warga negara Indonesia, anaknya nggak usah, anaknya jangan. Karena mungkin alasannya mungkin malu jadi warga Indonesia yang dipimpin oleh presiden yang sekarang, yaitu Pak Prabowo. Itu kemungkinan ya. Tapi wallahu alam, karena saya sebagai manusia tidak bisa membaca isi hati manusia atau isi pikiran manusia. Tapi setelah saya lihat di Instagramnya si mbak itu, si bekicot itu, ternyata faktanya bukan katanya, dia itu memfollow Al-Abah Al-Mikdi Al-Julidi. Jadi dalam kata lain bisa dibilang kalau si Mbak Dwi, apa itu namanya, Mbak Dwi bekicot itu, dia itu anak Abah. Nah inilah saya itu bingung kepada mereka itu ya, bisa nggak sih sebelum mengkritik itu di-unfollow dulu abahnya. Kan jadi ketahuan sekarang. Dan yang kedua, kalau emang kalian itu mengkritik dan ingin tahu lebih tentang negara ini, ya sebenarnya boleh ya mengkritik, gak ada larangan. Ya tapi yang di-follow itu akun-akun yang ada hubungannya dengan negara ini, seperti memfollow Pak Prabowo, memfollow Mas Gibran, atau memfollow akun Gerindra, akun-akun kementerian dan sebagainya. Itu yang harus di follow. Kalau mengfollow Al-Abah Al-Mikdi Al-Julidi yang tidak ada kontribusinya dengan negara, yang sekarang jadi pengangguran, ya apa gunanya? Tidak ada yang didapat. Dan juga inilah kalian ini ya, khususnya warga IG ini ya, gak mau dipanggil anak abah, marah. Katanya dikit-dikit anak abah, mengkritik dikit anak abah. Tapi kalian itu nge-follow abah, nge-follow Anies. Jadi ya wajar dong kalau kami manggil kalian anak abah. Karena buktinya sudah terpampang nyata, fakta, bukan katanya lagi. Ya emangnya mau dipanggil anak siapa gitu kalau bukan anak abah? Kan seharusnya ya kalian bangga dong. Katanya bangga jadi anak abah, proud to be anak abah. Bangga berada di barisan abah, di barisan abah selamanya. Tapi dipanggil anak abah marah. Dan menurut saya itu adalah suatu privilege yang harus kalian syukuri. Privilege dunia dan akhirat karena menjadi anak abah. Dan yang terakhir ingin saya tanggapi mengenai mbak-mbak itu ya. Mbak-mbak itu kan ke luar negeri. Mungkin sekarang masih di luar negeri ya, tinggal di sana bersama keluarganya. Yang mana setelah saya telusuri di kolom komentar dan banyak netizen yang bikin konten juga, katanya si mbak itu kesana gara-gara dibiayai negara, beasiswa LPDP katanya. Begitu juga suaminya dapat juga. Ya artinya secara logika dibiayai oleh negara ini, karena LPDP itu ya